Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran daring MI Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang tahun ajaran 2020/2021 untuk mata pelajaran matematika kelas 6A, 6B, dan 6C bersama dengan Bapak Muhammad Arif Faizin, Sarjana Pendidikan. Untuk pertemuan kali ini, anak-anak kelas 6 akan belajar tentang bilangan bulat. Apakah bilangan bulat itu? Bilangan bulat itu bukan yang digoreng 500-an di mobil, itu tahu bulat. Tapi kalau bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, dan bilangan nol atau netral. Next, ingat bilangan bulat, kita belajar bilangan bulat itu sama saja juga melatih kejujuran loh. Sedikit saja contohnya, 1 ditambah 1 itu pasti hasilnya sama dengan 2. Dalam situasi dan kondisi apapun pasti 1 tambah 1 itu sama dengan 2. Berarti sampean sudah belajar kejujuran. Meskipun itu presiden, gubernur, bupati, siswa, guru, semuanya saja pasti 1 ditambah 1 sama dengan 2. Loh, kalau ada yang bilang 1 tambah 1 itu bisa 1. Apa buktinya? 1 ayam ditambah 1 musang sama dengan 1 musang. Loh, lah ayamnya kemana? Dimakan musang. Lah, nggak bisa. Kalau penjumlahan objeknya itu harus sama. Ingat ya, berarti belajar bilangan bulat itu sama dengan belajar kejujuran, yakni belajar akhlak. Next, sekarang kita mengenal bilangan bulat. Bilangan bulat itu bisa digambarkan dalam garis bilangan. Garis bilangan itu terdiri garis lurus yang di kanan dan kirinya terdapat anak panah. Bilangan bulat itu terdiri dari 3 jenis. Apa itu? Pertama, bilangan bulat positif, berada di sebelah kanan 0, yakni 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Sedangkan untuk di sebelah kiri 0 itu adalah bilangan bulat negatif, yakni negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Sedangkan yang berada di tengah adalah bilangan netral atau 0. Jadi di sini 0 itu bukan termasuk bilangan bulat positif dan juga bukan termasuk bilangan bulat negatif. Paham ya? Next. Sekarang Bapak akan ajarkan bilangan bulat itu diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Karena anak-anak itu kalau diaplikasikan di kehidupan sehari-hari pasti akan lebih mudah paham. Sekarang yang pertama, bilangan bulat positif. Contoh yang pertama, Arif memiliki 30 kucing. Ditulis 30 saja. Yang kedua, burung berada 6 meter di atas permukaan laut. Ditulis 6 saja. Oke. Sekarang yang sebelah kanan, kita belajar bilangan bulat negatif. Contohnya, yang pertama, saat ini suhu di kota London, Inggris 2 derajat di bawah 0. Meskipun kita semuanya belum pernah ke sana, tapi agak guys dikit kita ke London, Inggris, itu di 2 derajat di bawah 0. Maka ditulis negatif 2. Yang kedua, katak menyelam 3 meter di bawah permukaan danau. Ditulis negatif 3. Next.
Sekarang lawan bilangan bulat. Lawan bilangan bulat itu contohnya 1 lawannya negatif 1, 2 lawannya negatif 2, 3 lawannya negatif 3, dan seterusnya. Lah, di sini bilangan bulat dengan lawannya jika ditambahkan hasilnya pasti sama dengan 0. Buktinya 1 ditambah negatif 1 hasilnya 0, 2 ditambah negatif 2 hasilnya 0, dan seterusnya ya anak-anak. Next, sekarang lambang dan nama bilangan bulat. Contohnya, lambang bilangan negatif 5 ditulis negatif 5. Kalau biasanya anak-anak mudah paham diberi shred sedikit. Lambang bilangan 11 ditulis 11 saja. Yang ketiga, negatif 2 dilambangkan negatif 2. Di sini paham? Next. Sekarang membandingkan bilangan bulat. Dalam materi perbandingan yang sampean sudah pelajari di kelas bawah itu ada lebih dari, kurang dari, dan sama dengan. Ingat ya. Lah, bilangan bulat itu juga bisa dibandingkan. Pada garis bilangan semakin ke kanan maka bilangannya semakin besar, sedangkan semakin ke kiri bilangannya semakin kecil. Saya ulang kembali, pada garis bilangan semakin ke kanan bilangannya semakin besar, sedangkan semakin ke kiri bilangannya semakin kecil. Contohnya, yang pertama sampai lihat 3 dengan 0. Besar mana antara 3 dengan 0? Jawabannya besar 3. Karena 3 kita analogikan di kehidupan sehari-hari. Sampean punya 3 ayam dengan tidak punya ayam, lebih bagus mana? Lebih bagus punya 3 ayam, meskipun repot karena memberi makan tiap hari. Yang kedua, negatif 2 dengan 0. Besar mana? Tentunya besar 0. Kok bisa? Negatif 2 dengan 0. Negatif 2 itu kita misalkan sebagai sampean punya hutang temannya 2 buku, dibandingkan dengan tidak punya hutang yakni 0. Berarti lebih bagus mana? Lebih bagus tidak punya hutang. Yang ketiga, 10 dengan negatif 10. Lebih besar mana? 10 kita analogikan sampean punya 10 kambing untuk dikurbankan Idul Adha minggu depan. Dengan negatif 10 sampean punya hutang 10 kambing. Lebih bagus mana? Lebih bagus kita punya 10 kambing. Yang keempat, negatif 12 dengan negatif 7. Lebih besar mana? Negatif 12 andai kata sampean punya hutang 12 ayam, sama sampean punya hutang 7 ayam. Lebih bagus mana? Lebih bagus tidak punya hutang. Yo kayak gitu. Yang lebih bagus itu negatif 7. Jadi negatif 12 dengan negatif 7 itu lebih besar negatif 7. Next. Sekarang mengurutkan bilangan bulat. Saya kasih 2 contoh yang ada di PowerPoint. Yang pertama, urutkan bilangan-bilangan berikut dari yang terkecil, yakni 3, 0, negatif 1, 1,
negatif 2? Jawabnya yang paling terkecil adalah negatif 2. Dilanjut, negatif 1, 0, 1, 2, 3. Contoh kali ini, yang kedua ini saya hanya merubah dari yang terbesar ke yang terkecil. Berarti jawabannya menjadi 3, 2, 1, 0, negatif 1, negatif 2. Paham ya? Nah, sekarang next, yang terakhir. Dari penjelasan-penjelasan di atas, Bapak kasih tugas untuk menemani hari-hari sampean yang menyenangkan meskipun di tengah pandemi COVID-19 yang belum tuntas ini. Semoga hari-hari sampean semuanya tetap menyenangkan, stay at home, dan jangan keluar rumah. Jika memang memungkinkan untuk keluar rumah, maka jangan lupa pakai masker dan tetap jaga jarak. Nah, tugas di sini silahkan kerjakan soal-soal di LKS sampean yang sudah diterima di halaman 3, 4, 5, dan 6. Ingat, gunakan ballpoint hitam yang jelas, jangan menggunakan pensil, supaya nanti kalau difoto dan dikirim ke Bapak itu jelas dan tidak jelas dan tidak melebur ya. Hasilnya silahkan difoto dan dikirim ke WA Pak Arif untuk kelas 6A. Sedangkan untuk kelas 6B dan 6C silahkan dikirim ke WA-nya Ibu Nur Aslamiyah SPD. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.